Saya Fadila, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal. Kali ini saya minta waktunya sebentar ya, kira-kira 20 menit. Di sini saya akan memberikan sedikit ilmu bagaimana cara menghadapi saat terjadinya angin puting beliung ya. Sebelumnya Dede dan teman-teman sudah tahu apa itu angin puting beliung? Angin berputar. Terus sekarang saya jelaskan dulu ya. Bencana alam dapat mengakibatkan dampak yang merusak pada bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Salah satu bencana alam yang sering terjadi adalah angin puting beliung. Angin puting beliung bersifat merusak. Gerakannya yang berputar-putar semakin cepat akan menjadikan sebuah pusaran angin yang miring dengan badai tropis di lautan. Ya, saya akan menjelaskan apa itu angin puting beliung. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung sering terjadi pada siang hari atau sore pada musim pancaroba. Angin ini dapat menghancurkan apa saja yang diterjangnya karena dalam pusarannya benda yang melewati gerakan dan terlempar. Nih, proses terjadinya angin puting beliung. Proses terjadinya angin puting beliung biasanya terjadi pada musim pancaroba pada siang suhu udara panas, pengap, dan awan hitam mengumpul akibat terjadi matahari di siang hari. Tumbuh awan secara vertikal. Selanjutnya di dalam awan tersebut terjadi pergolakan arus udara naik dan turun dengan kecepatan yang cukup tinggi. Arus udara yang turun dengan kecepatan yang cukup menembus ke permukaan bumi secara tiba-tiba dan berjalan secara acak. Angin puting beliung terbentuk oleh gelombang udara lembab yang hangat bertemu udara kering yang dingin hingga terbentuklah awan petir. Setelah awan petir terbentuk udara yang hangat naik, dan ketika udara hangat mendesak udara kosong semakin banyak, udara mulai berputar. Udara yang berputar membentuk angin puting beliung. Penyebab terjadinya angin puting beliung yang pertama disebabkan oleh alam. Penyebab terjadinya angin puting beliung disebabkan karena udara panas dan dingin bertemu sehingga saling bentrok dan berbentuklah puting beliung. Selain itu juga karena dalam awan terjadi arus udara naik ke atas dan kuat. Hujan belum turun, titik-titik air maupun kristal es masih tertahan oleh arus udara yang naik ke atas puncak awan. Yang kedua, disebabkan oleh sebab sosial. Angin puting beliung ini biasanya terjadi di daerah yang jumlah vegetasinya kurang atau sedikit. Selain itu, penyebab lain angin puting beliung adalah pemakaian alat elektronik sebagai kulkas, AC, televisi, dan mesin cuci, dan sebagainya yang dapat menimbulkan efek rumah kaca yang disebabkan terjadinya global warming sehingga udara panas terperangkap dalam atmosfer bumi dan berbentuk dengan udara yang lebih rendah sehingga menyebabkan terjadinya angin puting beliung. Ini cara mengantisipasinya angin puting beliung ya. Yang pertama, jika terdapat pohon yang rimbun dan tinggi serta rapuh agar segera ditebang untuk mengurangi beban berat pada pohon tersebut. Yang kedua, perhatikan atap rumah yang sudah rapuh karena pada rumah yang rapuh sangat mudah sekali terhempas, sedangkan pada rumah yang permanen kecil kemungkinan terhempas rumahnya kalau terbang. Yang ketiga, apabila melihat awan yang tiba-tiba gelap, semua cara sebaiknya untuk tidak mendekati daerah awan yang gelap tersebut. Yang keempat, cepat berlindung atau menjauh dari lokasi kejadian karena peristiwa fenomena tersebut sangat cepat. Yang kelima, untuk jangka panjang pohon di pinggir jalan diganti dengan pohon berjenis
serabut seperti pohon asem, pohon beringin dan sebagainya ya. Lalu adapun upaya ini cara penanggulangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum datangnya angin yang dilakukan, dengar dan simaklah siaran radio atau televisi menyangkut perakiraan terkini cuaca setempat. Yang kedua, waspada terhadap perubahan cuaca. Yang ketiga, waspadalah terhadap angin topan yang datang mendekat. Yang keempat, waspadalah terhadap benda-benda seperti tanda-tanda bahaya seperti langit gelap sering berwarna kehijauan. Yang kedua, awan rendah, hitam, besar, seringkali bergerak berputar. Suara keras seperti bunyi kereta api. Yang keempat, bersikaplah untuk tetap tepat berlindung bongkar bila ada angin topan yang mendekat ya. Nih, saat terjadinya angin puting beliung, bila dalam keadaan bahaya, segeralah ke tempat berlindung. Lalu jika teman-teman berada di dalam suatu bangunan seperti rumah, gedung atau di sekolah dan di kantor, maka yang Anda harus lakukan adalah segera menuju ke ruangan yang kosong ya, seperti basement atau tingkat lantai yang paling bawah. Bila tidak dapat basement, segeralah ke tempat yang tengah ya, di ruangan yang paling tengah yang tidak ada banyak barang-barang atau barang-barang yang mungkin dapat membahayakan kita. Apakah teman-teman sudah mengerti? Sudah. Baik, kalau begitu saya tontonkan animasi dulu ya. Ya. Sekarang teman-teman menonton animasi yang saya putarkan dari BNPB ya. BNPB mempersembahkan feature Siaga Bencana Puting Beliung. Hingga saat ini, bencana angin puting beliung cukup sering terjadi di banyak wilayah Indonesia. Hampir semua tempat yang ada di Indonesia rawan terhadap bencana angin puting beliung, yang di beberapa daerah juga dikenal dengan nama angin lesus, angin topan, angin bahro, atau badai. Dari beberapa kasus yang pernah terjadi, tercatat beberapa wilayah lebih sering diserang oleh angin puting beliung dibanding wilayah lainnya. Nusa Tenggara, Sumatera, serta Sulawesi menjadi daerah dengan catatan kejadian serangan angin puting beliung paling sering dan diyakini memiliki tingkat kerawanan paling tinggi terhadap serangan angin puting beliung dibanding hentakan angin yang berputar-putar dan sore hari di musim panas ditimbulkan. Maka, ada baiknya jika kita selalu menjaga kesiapsiagaan. Angin puting beliung adalah angin kencang dengan kecepatan 150 km per jam. Angin puting beliung terjadi dengan gumpalan awan gelap, besar dan tiba-tiba berpetir dan gemuruh di atas keseluruhan. Amankan barang-barang di tempat yang aman dan lepasan angin kencang. Masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh, tutup jendela dan kunci. Matikan semua peralatan elektronik. Jika terasa petir akan menyambar, hindari jendela kaca yang mungkin pecah karena berdaya lepas angin kencang. Hindari pohon-pohon tumbang, papan reklame, listrik, dan sebagainya. Video ini dipersembahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sekarang teman-teman sudah menonton animasinya. Sekarang saya ada yang ingin ditanyakan? Baik. Sekarang saya yang bertanya ya. Lagi
apa saja yang kita lakukan ketika terjadi angin puting beliung? Coba mbaknya. Menutup pintu dan kaca. Terus Berlindung di rumah, tidak kemana-mana dan menjauh. Benda-benda yang berbahaya. ya. Terus angin puting beliung dapat terjadi pas kapan? Coba mbak Hilda. Musim hujan, siang hari atau sore hari pada musim pancaroba. Ya, benar. Terus apa sih penyebab angin puting beliung? Coba mbak ini Disebut oleh Mbak. alam sama sosial. ya. Nah, ada dua ya, disebabkan oleh alam dan sosial. Baik teman-teman dan adik-adik semua, terima kasih sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Dan saya sudah selesai untuk memaparkan tentang apa sih itu tadi angin puting beliung dan cara mengatasi pas ada angin puting beliung. Itu saya pamit dulu ya. Nanti lain waktu bisa kontrak waktu dengan untuk kita berdiskusi tentang bencana apa lagi yang akan kita bicarakan ya. Itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.